tetapi nggak lebih bagus dari sekarang gitu. Yang intinya bahwa dulu itu memang bagus, tetapi dulu itu jelek maksud saya, tapi sekarang lebih jelek gitu. Nah, kenapa jeleknya saat itu? Karena terjadi polusi dan nepotisme. Beberapa proyek-proyek besar, programnya Pak Harto sangat bagus, tetapi ternyata kan yang menikmati itu adalah lingkungannya, keluarganya lah dapat proyek, terus kemudian omnya lah, terus kemudian dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya kan nggak pas. Nah, itu perubahan-perubahan itu harus kita lakukan gitu. Nah, kenapa saya cerita tentang bisnis epic? Saya akan ceritakan dulu bahwa dulu saya di Pertamina, Pak, saya merupakan kepala hukum dan pertanian termuda saat itu. Pada tahun 95 saya sudah menjabat sebagai kepala hukum dan pertanahan saat itu. Sangat muda gitu. Saat itu saya masih berusia sekitar 31 tahun, sudah menjadi kepala yang termuda di Indonesia di proyek kilang pengolahan. Tetapi itu proyek sangat besar. Dan ternyata saya baru menyadari di belakang hari bahwa saya dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan oleh atasan-atasan saya karena saya masih muda dan mereka pikir masih bisa diatur dan diarahkan. Tetapi ternyata saya mempunyai idealisme yang berbeda, sampai saya akhirnya memutuskan untuk keluar, Pak. Gitu. Saya memutuskan keluar karena itu bertentangan hati nurani saya gitu. Saya harus mengendorse proyek-proyek yang nilainya triliunan saat itu. Saat itu saya menangani proyek FGH saat itu untuk di Bontang, yang nilainya sangat triliunan. Saya harus mengendorse kontrak-kontrak yang nilainya besar. Sementara yang di atas itu hanya memerintahkan untuk membuat proyek, membuat tender yang diatur. Gitu. Itu buat saya bertentangan sekali gitu. Sampai akhirnya saya menolak dan akhirnya pimpinan saya itu menempatkan sekretaris untuk menjadi sekretaris saya gitu. Untuk memakai apa yang saya lakukan. Nah, itu saya udah mulai bertentangan batin. Sampai akhirnya saya memikirkan, wah, berani kayaknya nggak pas dengan hati nurani saya, dan akhirnya saya memutuskan keluar. Gitu. Nah, kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya lambat laun itu akhirnya tidak maju karena praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek etika bisnis yang nggak tepat ya, gitu. Nggak tepat itu kan bisa karena perusahaannya, terus kemudian bisa juga karena orangnya, gitu. Tapi tentunya perusahaan itu maju apa enggak itu memang dari orangnya, dari pimpinannya, dari leadernya gitu. Sehingga memang kita harus mempunyai leader-leader yang bersih, korak, dan menerapkan aturan yang tepat, gitu. Misalnya, saya di tempat saya bekerja sekarang di sini itu ada yang namanya good corporate governance. Kita mempunyai code of conduct, kode etik perusahaan. Itu yang kita pegang teguh. Di MNC Group, Pak, saya kebetulan kerja di MNC Group, itu sangat-sangat anti terhadap bribery atau penyuapan. Sangat-sangat anti, misalnya orang itu misalnya